Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi di channel yang penuh edukasi dan juga inspirasi ini. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai materi yang sangat menarik tentang keperdataan. Nah, materi ini saya ambil dari artikel rekan kelas saya dari HKI 3B dan diberi judul Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia. Nah, berhubung waktu yang sedikit, Fauzan hanya akan membahas tentang pengertian dan juga ruang lingkup daripada hukum perdata Islam. Oke, langsung saja. Sebelum memulai materi, Fauzan ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Fauzan. Saya adalah mahasiswa dari UIN Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Mengenai definisi daripada hukum perdata Islam itu mengandung banyak definisi, teman-teman. Ya, Fauzan bahas satu persatu ya. Yang pertama dari segi pengertian umum, yaitu hukum perdata Islam itu adalah norma hukum yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam seperti perkawinan, perceraian, kewarisan, perwasiat dan perwakafan. Dan kemudian yang kedua dalam pengertian khusus, yaitu norma hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan bisnis Islam. Apa itu? Seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, syirkoh atau perserikatan, mudarobah, muzaroah, dan mukhabaro, dan juga yang lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga dalam pengertian luas, yaitu meliputi semua hukum privat material yang mengatur kepentingan perseorangan. Nah, itu tadi mengenai pengertian hukum perdata Islam. Selanjutnya mengenai ruang lingkup hukum perdata Islam. Di dalam Islam itu mencakup 3 hal, teman-teman. Yang pertama tentang munakahat. Apa itu munakahat? Yaitu mengatur segala hal yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya. Yang kedua tentang warosat. Warosat ini adalah mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan serta pembagian warisan, atau yang bisa dikenal dengan ilmu faraid. Jadi hukum pewarisan Islam ini biasa dikenal dengan ilmu faraid. Yang ketiga itu muamalat. Muamalat yang dalam arti khusus, yaitu mengatur masalah-masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, seperti dan juga tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan sebagainya. Itu dalam segi lingkup hukum Islam. Kemudian dalam segi ilmu hukum itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hukum tentang diri seseorang, yang memuat mengenai peraturan mengenai manusia sebagai subjek hukum. Yang kedua, itu hukum kekeluargaan yang mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya itu tidak bisa dinilai dengan uang. Nah, di dalam KUH Perdata, hukum ini disebutkan di dalam buku 1 yang berjudul tentang orang. Isinya yaitu mengatur hubungan yang terbentuk dari hubungan kekeluargaan seperti perkawinan dan juga hukum kekayaan antara suami dan istri. Dan yang ketiga adalah hukum kekayaan, yang mana ini mengatur antara orang dan harta yang dia memiliki. Nah, ini hak dan kewajibannya ini dapat dinilai dengan uang. Kemudian bisa juga dipindah tangankan ke orang lain. Dan yang keempat adalah hukum warisan, yang mana di dalam KUH Perdata diatur dalam buku 2 yang berjudul tentang kebendaan. Jadi memiliki kaitan juga dengan hukum kebendaan. Dan juga
hak waris ini berkaitan dengan hukum kekeluargaan, karena dalam prosedural kewarisannya itu berkaitan dengan kekeluargaan, dan juga berkaitan juga dengan hak kekayaan, hukum kekayaan, karena hak waris ini mengandung harta yang dipindah tangankan dari yang meninggal ini kepada ahli warisnya. Kemudian sistematika daripada hukum perdata, jika kita lihat daripada undang-undang ini, terdiri atas buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, dan buku 4 tentang pembuktian dan dalawarsa. Nah, itu tadi mengenai ruang lingkup daripada hukum perdata Islam. Jadi teman-teman sudah paham ya mengenai pengertian dan juga ruang lingkup daripada hukum perdata Islam. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjut ke episode berikutnya. Fauzan akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.